Kayaknya kalau suaranya hilang tolong kabarin. Siap. Ini udah kan ya? Udah kelihatan? Ada Kang. Ya. Oke, jadi karena teman kalian udah ada yang record, saya cepat-cepat aja deh, soalnya banyak nih materinya kayak gitu. Oke, jadi yang praktikum kelima ini kita kopas dari folder praktikum yang keempat, pertemuan 4 itu kopas di rename jadi pertemuan 5. Nah, kalau udah kayak gitu, buka deh di VS Code folder Visvo pertemuan 5. Jadi praktikum yang sekarang ini tuh pelajarin CRUD. CRUD itu apa sih? CRUD itu create, read, update, dan delete. Nah, jadi kalian yang minggu lalu itu praktikum keempat itu udah bisa ngerit apa? Ngerit dari database. Yang contohnya itu nampilin daftar tabel mahasiswa gitu. Sekarang kita belajar yang metode itu. Suaranya mantul. Suaranya mantul. Kenapa ya? Yang sini tuh ada yang buka speaker nggak? Saya pakai earphone soalnya. Laptopnya buat yang ada di sini. Sini mah. Halo. Kalau udah pakai headset? Ini masih enggak? Zoom? Udah kan? Udah ya? Betul. Udah enggak Kang, aman. Oke lah. Jadi sekarang buka Apache. Tadi juga buka Sysfo pertemuan 5. Ini masih yang kemarin ya. Tabel kalian gitu. Saya tunjukin. Nah sekarang kita pelajarin yang create ini. Kita pelajarin create ini. Caranya gimana tuh? Kita di tabel di indeks PHP kita tambahin sesuatu deh. Di sini tambahin link ke file yang namanya itu tambah.php. Ini di sini tulis tambah data mahasiswa. Ini. Nah, harusnya udah keluar kayak gini tuh. Bukan kalau sekarang ditekan masih belum ada. Jadi kita bikin dulu tambah PHP. Nah, ditambah PHP itu apa aja ya? Kita kan butuh itu nama, npm sama gambar. Jadi sekarang bikin dulu HTML-nya. Oke, biasa. Oke, tambah seru shift di body bikin judul deh, judulnya apa? Tambah data mahasiswa. Terus ini biar gampang bikin juga link buat kembali link ke indeks PHP. Kembali ke tabel mahasiswa. Nah, baru kita bikin formnya. For actionnya kosongin, metodenya post. Dalam post ini bebas. Ini untuk sekarang biar gampang aja saya pakai yang list kayak gitu. Label di sini kayak nama, input teks namanya nama lagi di sini lagi label udah direkod tuh. Nah, label kedua apa sekarang? npm input text name sama dengan npm label apa tadi? Label gambar input text name gambar.
Baru paling terakhir kita bikin tombolnya, tombol button submit. Gitu. Sekarang nih kalau ditekan keluar tuh, sederhana aja sih kayak gini. Apa lagi ya? Ini tadi inputnya pakai apa? Belum. Nah di sini itu kita bikin logika PHP-nya untuk menambah nge-create itu. Nah untuk berhubungan ke database kan kita perlu koneksi. Koneksinya kayak gini kan, yang macam-macam yang di indeks PHP. Kalau saya tulis ulang, nanti ke depannya itu kalau misalnya kalian ganti nama database-nya, kalian bakal ubah lagi di sini, terus di sini. Makanya jadi kurang sesuai. Maka dari itu kita harus gabungin kode-kode yang biasanya bakal dipakai terus ke dalam satu file. Misalnya file ini, functions PHP. Yang baru ya, functions PHP. Jadi yang terdahulu, dulu kan di sini ya. Ini tuh kalian cut aja, masukin ke function PHP. Nah, bikin kayak gini. Terus supaya lebih mudah dibaca, saya pengen yang minggu lalu kan pakai nama fungsi itu query. Diubah aja sekarang jadi ambil data. Kalau variabel sebaiknya itu huruf kecil di bagian awal. Tapi kalau untuk fungsi sebaiknya huruf besar di bagian awalnya begitu. Terus di indeks PHP juga ubah nih, jadi ambil data. Nah, supaya berhubungan ke function PHP tadi, di awal bikin gini, require functions PHP. Save, ini kalau saya save juga, tuh masih normal kan? Padahal di kode indeks PHP itu udah nggak ada, tapi pakai data yang functions PHP itu kayak gitu. Normal. Nah, di sini juga sama. Kita bikin require functions PHP. Nah, barulah di sini tuh lupa sih. Submit name. Submit. Jadi biasa kalau kita udah tekan submit, if is set post submit, kita bikin apa? Kita jalanin sebuah fungsi tambah data misalnya. Tambah data, pakai data post. Nah, tambah data kan ini masih merah nih. Dia bilang, belum ada yang fungsi tambah data, jadi kita bikin dulu. Oke, gitu. Tambah data start. Nah, sini. Kenapa ya? Berarti bikin function tambah data dan nanti pakai data global con. Nah, untuk tambah data itu kan perlu SQL. Jadi itu intinya kayak gini. Intinya ada query, insert into mahasiswa, values-nya macam-macam gitu kan. Values-nya macam-macam sini. Nah, data itu kita ambil dulu. Misalnya biar gampang nulisnya. Saya pilih nama sama dengan data nama gitu. Terus kan tadi npm sama gambar. Nah, kayak gitu. Nanti di sini lebih mudah nulisnya kan dia pakai kutip kayak gitu. Values itu mahasiswa, values nama npm gambar. Gitu. Sekarang baru kita MySQL query, koneksinya, baru perintahnya query-nya ini. Begitu. Sekarang kita coba dulu deh, udah benar atau belum ya? Coba misalnya masukin tes nama, tes npm, tes gambar. Tuh ada yang gagal nih, karena dia nggak masuk. Berapa?
Coba kita lihat di gara-gara default function ini. Kalau lihat di database, bentar. Kalau di database itu kolom itu paling pertama itu ada ID dulu kalau nggak salah. ID dulu. Jadi ID nama name gambar. Jadi di sini tuh harusnya default. Oke. Coba lagi. Nah tuh sekarang udah ada bisa gitu. Tapi kan kurang asik, kurang enak lah gitu. Karena kita udah kirim sesuatu, nggak ada buktinya gitu, nggak ada pesan dari web untuk buktiin ini tuh udah jadi atau enggak sih, udah kekirim belum sih. Jadi kita tambahin supaya ada fungsi yang namanya MySQLi affected rows. Affected rows ini ngecek dari perintah kita tadi itu ada nggak sih yang berubah. Kita coba vardan deh. Echo ya. Coba lagi. Consume itu ada 1. Jadi kalau berhasil kita melakukan sesuatu, kita nambah data, ada 1 baris yang berpengaruh di database kita itu. Jadi kalau sama dengan 1, berarti benar berhasil gitu. Kalau saya salah tulis aja di sini, misalnya di sini nggak pakai kutip, terus diisi, dan negatif 1 gagal artinya. Nah itu kita bisa pakai buat ngecek. Jadi kalau misalnya berhasil, bikin kayak gini. If SQLi terus koneksinya sama dengan 1, artinya berhasil benar gitu. Kita echoin deh, nggak bisa pakai ini. Centang apa centang? Cek. Data berhasil ditambahkan. Terus biar agak rapi tambahin garak dikit. Terus kalau gagal sama sini data gagal tambahkan. Ini yang diganti deh. Silang apa silang? Terus gagal tambahkan kayak gitu. Kita coba lagi. Saya tadi kan selamat, gambar, submit, itu berhasil kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Cepatan nih, atau gimana? Soalnya ada yang nge-record juga sih, jadi aman. Gimana kan? Aman lah ya. Ya, masih. Hasil ya. Oke, jadi sekarang yang create tuh udah. Sekarang create udah. Jadi itu udah juga yang biasanya select itu. Jadi kalau create itu yang insert into. Kalau itu yang bisa select. Nah, yang gampang dulu deh, yang delete. Yang delete itu berarti ya delete juga, delete from. Oke, tambah udah jadi. Tapi ada yang bahaya nih, ada yang bermasalah sedikit aja. Gimana kalau misalnya saya masukin kode HTML ke dalam sini? Ya kan sekarang masih normal ya, walaupun banyak kayak gini. Coba saya masukin kode HTML. Misalnya kayak, misalnya span, misalnya bikin stylenya itu background, misalnya black, colornya red. Nah, di dalam span ini misalnya kode HTML bisa masukin. Oke, submit, berhasil kan tambahin? Gitu, berubah
bahaya banget nih. Karena nanti user tuh bisa masukin kode-kode ke dalam web kalian. Nah, kita nggak mau hal itu. Makanya di bagian fungsi PHP tadi kita ubah dikit. Yang di sini tuh kita bungkus sama HTML special char. Ini kalau mau gampang, ini kalian blok, buka kurung, tambah ini HTML special chars kayak gitu. Nah, sekarang walaupun kode HTML dimasukin, kita baca sebagai teks biasa doang. Oke ya. Kita lanjut ke hapus dan edit. Jadi kan ini sekarang kolomnya cuma 1, 2, 3, 4. Saya mau tambah satu lagi kolom di sini. Kolom aksi namanya. Di indeks PHP. Pertama itu yang TH dulu. TH-nya itu tambahin aksi. Terus di sini yang di bawah gambar tuh bikin tag baru, bikin link ke edit apa dulu? Edit dulu deh. Edit PHP. Terus ini edit. Ini bikin lagi ke hapus PHP. Hapus. Kita dulu hasil. Nah. Tuh, jadi ya. Nih, jadi ada sekarang. Tapi kan kalau dihapus, kalau ditekan masih belum ada kayak gitu. Jadi kita bikin dulu. Untuk hapus itu kita perlu apa? Kita perlu ID buat ngapusnya tuh data tertentu doang gitu. Jadi di sini di bagian hapus titik PHP kalian bikin tanda tanya ID sama dengan baru kode PHP-nya. Nah, di sini bikin mahasiswa ID. Mahasiswa ID. Jadi sekarang kalau ini di hover di kiri bawah kelihatan nggak tuh localhost siswa pertemuan 5 hapus PHP ID sama dengan 4. Kalau si Nopi ID-nya 5, kalau si Sita gitu 13. Jadi udah pas gitu, udah sesuai. Nah, ada itu kita ngambilnya gimana tuh? Kita bikin dulu file baru. Apa tadi? Hapus PHP. Hapus PHP di sini bikin kodenya. Cara ngambil ID-nya itu pakai get, karena get itu kirim data lewat link. Tadi kan kita lewat link, mau kita pakai get. Terusnya gimana? Kayak gini misalnya. Kita require functions PHP ID mahasiswa misalnya. Misalnya bikin variabel itu yang namanya menjelasin, jangan ID doang. ID mahasiswa sama dengan get ID. Nah, kita buktiin, kita coba echoin si ID mahasiswa. Benar nggak sih? Nah, coba si Zul kita hapus. Tuh ada tuh 4 kan benar. ID itu 4. Coba si Togu deh. Tuh ID sini 19, di juga 19. Itu udah benar ya. Bisa kita pakai. Jadi kalau kayak gini kita masukin, kita tambahin fungsi hapus berarti. Jadi di sini bikin aja hapus data yang ngambil data ID mahasiswa. Fungsi belum ada, jadi kita bikin dulu di function PHP di sini. Hapus data start. Function hapus data. Sini ID. Nah, itu kalau fungsi itu dengan variabel aslinya nggak mesti sama gitu variabelnya. Itu menjadi accessible bisa gitu. Jadi kita tuh bikin query atau di global con. Bikin dulu query-nya, query sama dengan kalau delete itu berarti delete from mahasiswa where ID sama dengan apa? Sama dengan ID. Di sini tuh kita gitu. Baru kita pakai MySQL query
koneksinya dan perintahnya si query ini. Kayak gitu. Kita coba pindah lagi ke indeks. Coba yang tadi kita hapus. Nah, ini masih kosong kan ini. Kita masuk tuh yang tadi udah hilang kan. Tapi yang kurang enak gitu, kita belum ada pesan dari webnya kalau berhasil atau nggak berhasil. Jadi kita bikin sama kayak tadi pakai MySQL Affected Rows juga. Tapi bedanya karena hapus ini kita nggak pengen masuk, cuma sekedar wadah doang untuk kode. Jadi kita pakai JavaScript dikit, pakai script. Jadi if MySQL if affected rows dari koneksi sama 1 alias kalau berhasil kita echoin kode JavaScript script. Kalau mau ya enaknya sih script apa kan alert data berhasil dihapus. Kita tambahin dihapus. Terus kita pindahin dokumen apa sih? Location ya, dokumen location ref nanti dokumen ya benar dokumen location ref dokumen location ref sama dengan ini kan si indeks PHP. Nanti kalau benar tulis data bisa dihapus terus kita pindah ke halaman utama. Kalau disalah tinggal di echo juga. Tapi data gagal. Saya gagal dihapus. Kita cobain. Coba sini dihapus. Bisa dihapus. Oke. Lagi. Tuh berarti berhasil ya. Semua ini bisa dihapus nih. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau tanya enggak? Paham semua lah ya. Gampang kok. Lanjut, yang paling terakhir tadi kan udah create udah, delete udah, sekarang yang agak ribet dikit ya, si update ini. Di update itu, di indeks PHP kita juga perlu nih si ID. Tuh deh. Enak itu kalau dihapus itu, sebelum kita bisa ngapus, kita bisa konfirmasi dulu. Saya pengennya di bagian ref ini, kita tambahin onClick sama dengan return confirm hapus data mahasiswa nama. Mahasiswa nama. Jadi kalau ini bakal muncul kotaknya kalau benar. Coba ini kok sih tahu hilang. Tuh, jadi kalau sebelum dihapus ada konfirmasi dulu, hapus data sini. Kalau di cancel nggak jadi, tapi kalau dia oke, dia bakal kehapus. Gitu. Coba ini. Submit, kembali, hapus. Kalau di cancel nggak apa, kalau di okein, kita bisa dihapus, hilang gitu. Oke, untuk yang editnya, sama kita juga perlu ID, kita contek aja. Banyak kan. Nah, edit PHP butuh edit. Terus kita bikin
Baru edit titik php. Kita nggak perlu lagi. Sini bikin HTML dulu yang gampang. Ini kita ngedit, berarti kita butuh apa nih, form macam-macam gitu. Kita copy saja di PHP, sini edit data mahasiswa, kembali ke mahasiswa, benar, name ini benar, itu kan. Nah di bagian PHP itu sini bisa require functions di PHP. Nah enaknya itu kalau kita buka dulu edit, ini kan sekarang belum ada datanya kan. Jadi kalau edit data itu kita udah ada data yang sebelumnya di bagian input ini. Caranya gimana? Caranya kita ambil melalui kode ini, ambil data. Misalnya berarti data mahasiswa sama dengan ambil data yang perlu ID kita mau bikin. ID mahasiswa, bukan ID tapi query ya. Query betul. Kita bisa bikin ID mahasiswa sama dengan get ID yang di link itu, terus setelah ID apa bikin query deh kalau mau query. Nah kan di sini di fungsi itu kan si ambil data ini dia pengen itu si query, dia pengen perintah gitu. Makanya kita kasih dia perintah. Bisa pakai query atau kalau biar gampang lah langsung di sini. Select semuanya, select bintang from mahasiswa where ID sama dengan ID mahasiswa. Gitu. Nah, supaya buktiin kayak biasa kita varadam dulu si data mahasiswa. Coba apa ini ID-nya? 20. Ini ada. Oh, enggak. Ada si area kita. Tuh sekarang udah ada. Tapi ada sedikit yang kurang sesuai. Ini kode kita berhasil nih, kita bisa dapetin data si mahasiswa nih, si area. Tapi sayangnya hasil itu masih dibungkus. Data si area ini masih kebungkus dalam array. Makanya ada 0 nih. Makanya ada array, dalam itu ada array lagi. Walaupun oke-oke aja, tapi lebih mudah lagi kalau kita cuma dapat data si area ini kan, nggak perlu pembungkusnya. Jadi untuk ngilangin pembungkus itu gampang, tinggal di sini tambahin i-nya itu si 0. Terus kalau di save sekarang, di refresh, pembungkusnya udah nggak ada. Cuman data si mahasiswa itu doang. Baru di sini kita bisa pakai. Di sini di bagian input bisa bikin value sama dengan data mahasiswa, benar? Data mahasiswa buka kurung nama gitu. Nah, skinnya kita sini juga sini juga gambar. Ada yang kurang benar di gambar. Kita cek ini, dibuang dulu. Tuh sekarang otomatis tuh udah ada sih data mahasiswanya. Kita cek si sembarang sini tuh ada kan kayak gitu. Si salah coba tuh udah ada, otomatis ada kayak gitu. Baru kayak biasa kalau kita tekan tombol submit, kita bikin if set post
submit. Kalau udah tekan nih tombol submit, kita bikin apa? Kita masukin data, tambah data. Tambah data yang apa? Edit data. Edit data yang menggunakan si post. Nah, itu si post. Gitu. Oke, biasa edit data itu belum ada, kita bikin dulu. Ini tutup aja. Edit data step. And ini bikin function edit datanya. Biasa global koneksinya. Terus kan kita butuh query nih. Butuh query sama dengan kalau edit itu update kita dia. Kalau itu kerutuan update set mahasiswa ID update set. Nanti dulu. Update mahasiswa set nama langsung gitu. Update mahasiswa set nih value-nya. Jadi set apa tadi namanya, nama sama dengan apa gitu, kita bikin dulu deh. Jadi di sini nama sama dengan kita kopas aja tadi yang ditambah data. Ini terus salinan nama sama dengan terus npm sama dengan gambar sama dengan gambar per ID sama dengan apa? Kita belum ada nih si ID-nya. Nah, karena kita nggak kirim si ID kan tadi. Nah, jadi caranya supaya ada ID kayak gini, kita bikin di edit PHP itu sebuah input, tapi dia tersembunyi. Jadi dia bakal selalu dikirim, tapi user nggak akan bisa otak-atik kayak gitu. Jadi bagian form, bagian paling atas, bikin input, type-nya teks ganti jadi hidden. Value sama dengan name sama dengan ID. Value sama dengan si kode PHP itu. Data mahasiswa ID. ID sip. Baru di sini tambahin ID sama dengan, karena bukan di input manual dari user, kita nggak perlu HTML special charge, ini langsung aja. Oke, mantap. Baru kita biasa MySQLi, query, koneksinya dan perintahnya query-nya. Terus kalau update itu perlu nggak ya? Perlu juga deh. Kita bikin. Ini kode pengecek sama kayak yang tadi. Cuman ini data berhasil diubah ya. Gitu. Nah, kita coba dulu. Benar atau enggak nih? Coba si Ananda Nabil ini. Coba mau larangnya kita hapus. Squid. Data masih diubah. Kita lihat. Wih, si Maulana udah hilang. Kayak gitu. Sip, ini udah selesai praktikumnya. Ada yang mau tanya nggak? Kalau require sama input, sama include, require itu harus ada. Kalau dia nggak ada filenya bakal error. Tapi kalau include, setahu saya nggak error. Nggak ada filenya. Kayak gitu. Gimana? Paham semua lah ya. Saya kan tahu nih kalian praktikumnya banyak, sekarang ada TBI juga. Makanya saya tambahin juga satu lagi praktikum, satu lagi laprak.
Kayak biasa minggu lah bikin sama kayak gini, bikin crud, bikin edit, bikin hapus, bikin tambah. Gimana Ken? Aman ya? Udah direkod juga kok. Tinggal ngikutin Siap. proses ini. Paling apa lagi yang bisa diperbaiki dikit? Di bagian ini tambah tadi itu saya lupa. Ini kalau di kosong masih bisa ditambahin supaya nggak kayak gitu. Di bagian pokoknya tadi di semua form itu harusnya tadi ditambahin require. Supaya dia nggak bolehin kalau nggak ada datanya. Kalau saya submit kamu udah submit lagi nggak mau. Harus semua ada baru dia mau. Terus tinggal dihapus. Juga dihapus. Udah deh, crud udah jadi. Terus kalau kalian bingung gitu kan, kok gambar kayak gini sih Kang pakai teks, apa nggak file biasa? Karena misalnya kita upload data. Nah karena itu agak ribet, jadi minggu depan kita pelajarinya si upload gambar kayak gini. Untuk sekarang cukup teks-teks doang kayak gitu. Sip, praktikum sekarang sama minggu lalu ada yang mau tanya nggak? Masih ada yang belum kumpul tuh? Ya tahu sendiri lah. Merasa aja gitu. Mana? Aman Kang. Aman lah ya. Si Tobi kenapa ini? Yang lagi. Oke lah, kayak biasa nanti laprak bikin yang bagus ya tabelnya pakai CSS kayak biasa. Kasih udah dengerin praktikum ke-5 ini, kasih juga udah mau tepat waktu praktikumnya. Kasih udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Kang. Terima kasih, Kang.